Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam Pak Dani. Selamat malam Bu Ayu. Selamat malam Mas Yosef. Ya, bertemu kembali di dalam acara pemahaman Alkitab GKJ Sabda Mulia pada hari Rabu ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan yang dapat memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kita di dalam kita menjalani hari-hari ini. Sebelum kita akan memulai acara pemahaman Alkitab pada malam hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak, mohon bimbingan Roh Kudus supaya kita dapat mengikuti PA dengan baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita akan memujikan lagu dari Kidung Pujian nomor 3, bait yang pertama dan yang kedua. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang, Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar, kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber sukacita abadi di sinar-Mu menyerah. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup riang, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, menyeladan kasih-Mu. Sebelum kita akan melanjutkan pujian kita, bersama-sama kita akan membuka acara pada malam hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah sumber kekuatan kami, Allah sumber kehidupan kami. Selamat malam Bapa, pada malam hari ini kembali kami datang ke hadirat-Mu. Saat kami bersama-sama akan bersekutu bersama dengan saudara-saudara kami mohon Tuhan menolong kami, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan, supaya kami dapat mengerti kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur, Engkau senantiasa melimpahkan berkat kepada kami, memberikan kami kesehatan, sehingga kami masih dapat menjalani aktivitas kami. Kami mengucap syukur Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami dapat beribadah dengan cara virtual. Kami percaya Bapa akan datang, Engkau akan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Dani Arianto, kita akan memujikan lagu dari Kidung Pujian nomor 467, bait yang pertama dan yang kedua. Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh timpa ujianku, dan
tuturku berjalan, Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Dhani Arianto. Monggo Pak Dhani. Terima kasih kepada Ibu Ayu dan juga Pak Yosep yang telah bersama-sama dengan kita semua untuk melayani terselenggaranya PA secara online ini. Kembali kami mengucapkan selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan yang saat ini dengan setia mengikuti tayangan pemahaman Alkitab secara online. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, berkat penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai Bapak Ibu semua. Amin. Marilah kita belajar akan firman Tuhan di dalam kitab Injil Matius pasal 9 ayat 1 sampai 8. Mari Bapak Ibu dan Saudara bisa membuka Alkitab dari rumah, yaitu kitab Injil Matius pasal 9 ayat 1 sampai 8. Ya, saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan setiap hari. Hosiana. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada bagian awal dari bacaan firman Tuhan ini, terlebih dahulu dijelaskan bahwa setelah Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan di daerah Gadara, Tuhan Yesus memutuskan untuk kembali ke kota asalnya. Kota asal di sini yang dimaksudkan adalah kota Kapernaum. Hal ini dilakukan karena mungkin Tuhan Yesus melihat masih ada pelayanan yang harus ia kerjakan, yaitu untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah di kota Kapernaum tersebut. Pada saat Tuhan Yesus ada di Kapernaum, ada di rumah, diceritakan dibawalah seorang yang sakit lumpuh datang kepada Tuhan Yesus. Rupanya berita tentang keberadaan Tuhan Yesus ini cepat tersebar kemana-mana. Banyak orang yang sangat menaruh harapan kepada Tuhan Yesus. Mungkin mereka ingin sekali
mendengarkan ajaran Tuhan Yesus. Ya. Mungkin mereka juga yang sakit ingin disembuhkan, yang kerasukan setan ingin supaya setan itu diusir oleh Tuhan Yesus. Ya. Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin banyak orang telah mendengarkan kesaksian dan mereka percaya akan kuasa penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, Alkitab memberikan kesaksian bahwa ketika Tuhan Yesus melihat kedatangan mereka, maka yang dilihat oleh Tuhan Yesus di sini adalah apa, Bapak Ibu? Iman, betul, iman mereka ya. Tuhan Yesus melihat iman mereka. Nah, ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa sesungguhnya Tuhan selalu melihat iman dalam hati kita, ya. Tuhan tidak melihat seberapa besar kekayaan kita. Tuhan tidak melihat seberapa pandai kita. Tuhan tidak melihat, oh ini orang bertalenta, berprestasi, oh ini orang tidak bisa apa-apa dan seterusnya. Tetapi Tuhan melihat iman kita. Apakah kita senantiasa datang kepada Tuhan dengan iman, baik dalam setiap doa, pujian, ibadah, setiap pekerjaan yang kita lakukan, apakah itu kita lakukan dengan iman? Ini yang perlu senantiasa kita menguji diri kita setiap hari, setiap saat. Bapak, Ibu, dan Saudara, lihatlah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada orang yang sakit lumpuh itu. Firman Tuhan mengatakan, percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Di sini Tuhan Yesus hendak membimbing dan menguatkan iman dari orang yang sakit lumpuh, bahwa hanya dengan percaya maka orang akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Hanya dengan percaya. Hati yang percaya ini mengandung kekuatan yang luar biasa untuk bisa mewujudkan atau mengubah segala sesuatu. Jika kita melihat dalam kitab Injil Matius 14 ayat 31, pada peristiwa Tuhan Yesus berjalan di atas air, ya, di sana Tuhan Yesus menegur Simon Petrus, ya. Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ya. Padahal Simon Petrus keberadaannya sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Padahal Simon Petrus diberikan kuasa untuk bisa berjalan di atas air menemui Tuhan Yesus. Tetapi karena apa? Bimbang, karena kurang percaya, ya, ia mulai apa? Tenggelam. Ya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini sungguh menjadi pelajaran yang penting bagi kita. Marilah kita menaruh percaya, menaruh iman dalam diri kita. Ketika Bapak Ibu bekerja, ketika adik-adik belajar, percayalah bahwa dalam bekerja Bapak Ibu diberkati Tuhan. Amin, Bapak Ibu, ya. Dalam belajar adik-adik diberkati, disertai oleh Tuhan. Dengan percaya itulah, maka kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan. Bapak, Ibu, dan Saudara, hati yang percaya ini semestinya hanya ditujukan kepada Tuhan Yesus. Hanya kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhanlah yang berkuasa mutlak, baik di bumi maupun di surga. Tetapi kalau kita perhatikan Bapak, Ibu, dan Saudara, rupanya tidak sedikit orang yang percayanya, yang imannya tidak sepenuhnya ditujukan kepada Tuhan. Ya Pak, ya. Tetapi
ditujukan kepada siapa? Ya ditujukan mungkin kepada kekayaan ya, jabatan, koneksi. Ada yang masih percaya kuasa kegelapan, dukun, peramal ya, ilmu pengetahuan, teknologi dan lain-lain. Karena mungkin hal inilah yang secara akal bisa dilihat, bisa diukur dan bisa diandalkan. Orang lupa atau tidak mengerti bahwa Tuhanlah yang sesungguhnya berkuasa atas seluruh kehidupan manusia. Nah, pada umumnya setelah orang kehidupannya benar-benar hancur, ya, babak belur karena masalah, karena peristiwa, kemudian baru menyadari bahwa hal yang sifatnya duniawi ini tidak bisa menolong sepenuhnya, maka orang baru datang kepada Tuhan. Ya ini yang seringkali kalau Bapak Ibu mendengar kesaksian kan seperti itu toh. Wah, ketika hidupnya sudah hancur ya, usahanya bangkrut, babak belur keluarganya, baru ya datang ya kepada Tuhan. Minta ampun. Bapak, Ibu dan Saudara, disinilah Tuhan Yesus mengajar dan memperingatkan kepada kita. Mari kita senantiasa mengarahkan percaya iman kita hanya kepada Tuhan Yesus. Bukan hal-hal yang di luar Tuhan. Mungkin Bapak, Ibu dan Saudara pernah memiliki pengalaman hatinya bimbang ya, hatinya ragu-ragu, kurang percaya. Mungkin pada waktu sakit ya, wah kok saya sakit berbulan-bulan, bertahun-tahun apa ya iso mari ya. Mungkin dulu waktu melamar pekerjaan, melamar ke sana ke sini ya, menyebar lamaran, wah kok ya gimana ini ya. Janjane Tuhan mengizinkan saya kerja di mana ya, kita bimbang. Mungkin dalam menerima tanggung jawab pelayanan, wah saya bisa enggak ya melayani Tuhan. Besok mungkin ada warta gereja, pemanggilan penatua diaken ya, Bapak Ibu mungkin akan ditawari, kersa mboten lelados dados pradoto. Mungkin bimbang ya. Wah saya bisa enggak ya? Ragu-ragu. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami masalah dalam keluarga, dalam pekerjaan dan lain-lain. Mungkin kita pernah berpikir apakah saya mampu? Apakah saya bisa mengatasi masalah-masalah yang sulit seperti ini? Bapak Ibu dan Saudara, arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Percayalah bahwa hanya Tuhan yang memampukan kita ya. Amin Bapak Ibu dan Saudara. Amin ya. Selanjutnya Tuhan Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Di sini Tuhan Yesus hendak memberikan kelegaan, yaitu dengan pengampunan dosa. Tuhan Yesus menyatakan bahwa dirinya berkuasa untuk mengampuni dosa. Dengan kata lain di sini Tuhan Yesus telah menyatakan sisi ilahinya. Orang Yahudi percaya bahwa hanya Allah yang sanggup mengampuni dosa. Hanya Allah yang sanggup mengampuni dosa. Oleh karena itu pada saat itu beberapa ahli Taurat ya dengan keras ya bersuara dalam hatinya bahwa Yesus ini menghujat Allah. Nah, dalam hal ini apa yang dipikirkan, apa yang dinyatakan oleh para ahli Taurat ini benar. Karena mereka memang mungkin belum mengerti siapa sejatinya Tuhan Yesus ini. Lalu mengapa pada waktu itu Tuhan Yesus menegur para ahli Taurat dengan memiliki pikiran yang jahat?
bagaimana? Apa? Bagian mana yang dianggap jahat oleh Tuhan Yesus? Mungkin karena para ahli Taurat tersebut sampai pada saat peristiwa itu terjadi masih tidak percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Dan mereka selalu berusaha untuk mengamati Tuhan Yesus dan mencari-cari perkara untuk dapat mempersalahkannya. Selanjutnya, bahwa pada waktu itu orang Yahudi juga percaya bahwa orang yang sakit, ya, orang yang cacat, bahkan cacat sejak lahir itu disebabkan oleh dosa. Entah itu dosanya sendiri atau dosa orang tuanya. Yang jelas orang sakit itu mesti dosa, ya. Itu mendapatkan kutukan atau hukuman dari Allah. Sehingga apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah benar, yaitu menyatakan pengampunan dosa. Dengan apa yang dipahami oleh orang Yahudi dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mengajar tentang pengampunan dan sekaligus menyatakan keilahian Yesus. Bapak Ibu, tadi saya sampaikan bahwa orang Yahudi percaya bahwa hanya Allah yang sanggup, yang berkuasa untuk mengampuni dosa. Di sisi lain, orang Yahudi juga percaya orang yang sakit, orang yang cacat, orang yang kena musibah itu karena dosa, ya, sehingga dihukum kena tulah dari Allah. Nah, sama dengan kasus orang yang lumpuh ini. Nah, ketika Tuhan Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni," pada waktunya ketika orang yang lumpuh itu sembuh, orang yang lumpuh itu sembuh bisa berjalan, bisa pulang ke rumah. Artinya apa? Artinya betul. Ketika orang itu sembuh, berarti dosanya betul-betul diampuni oleh Tuhan. Nah, logikanya, padahal yang bisa mengampuni dosa hanyalah Allah. Berarti Tuhan Yesus adalah Allah karena sanggup untuk mengampuni dosa. Lah buktinya orang yang sakit lumpuh bisa berjalan kok. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, disinilah Tuhan Yesus mengajarkan tentang hal yang pokok dalam kehidupan manusia. Tuhan Yesus berbicara tentang kebutuhan pengampunan dosa. Memang tidak sulit bagi Tuhan Yesus pada waktu itu untuk berkata, "Bangunlah, berjalanlah," gampang saja bagi Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus ingin menekankan tentang kebutuhan pengampunan dosa. Untuk bangun dan berjalan, ya memang ini mudah juga. Dan ini yang real yang dibutuhkan oleh orang yang sakit lumpuh. Ini yang bisa langsung dilihat dan dirasakan. Tetapi sekali lagi bahwa Tuhan ingin menyatakan apa yang tidak nampak oleh manusia, tetapi ini sangat penting, yaitu tentang pengampunan dosa. Ini adalah kebutuhan rohani manusia yang paling dibutuhkan. Karena dengan pengampunan dosa, maka orang diselamatkan. Dengan pengampunan dosa, maka terjadi pemulihan relasi. Relasi manusia dengan Allah, ya. Relasi manusia dengan sesamanya. Iman tadi, ya. Iman kepada Tuhan Yesus mendatangkan pengampunan dosa. Pengampunan dosa mendatangkan pendamaian. Bapak, Ibu, dan Saudara, oleh karena itu pada pemahaman Alkitab di malam hari ini, marilah kita senantiasa datang kepada Tuhan Yesus dengan iman
Mungkin saat ini kita masih menyimpan dosa yang mungkin orang lain tidak ketahui. Mungkin kita masih menyimpan dendam, ya, kekecewaan, amarah. Tetapi Tuhan tahu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ini masa-masa prapaskah ya, Pak Yosef. Masa-masa prapaskah. Mari kita gunakan masa-masa prapaskah ini untuk memulihkan kehidupan kita. Datang di hadapan Tuhan dengan iman. Dan kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan pengampunan dosa bagi kita. Hanya datang kepada Tuhan ada pengampunan yang memulihkan kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita menjadi berkat bagi sama. Kehidupan kita memuliakan Tuhan. Kehidupan kita senantiasa melayani Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan Yesus kembali mempertemukan kami di dalam pemahaman Alkitab secara online. Di minggu-minggu masa prapaskah ini menjadi minggu-minggu untuk kami boleh semakin menghayati kehidupan iman kami di depan Tuhan. Kami sungguh-sungguh menghayati arti pengampunan dosa yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Ya Tuhan, biarlah kehidupan kami semakin dipulihkan untuk memuliakan Tuhan, untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Tuhan, kami berdoa untuk gerejamu GKJ Dumulyo di sini. Tuhan berkati setiap pelayanan gereja, baik oleh majelis, pengurus komisi, kelompok, pepantan, panitia, tim yang ada. Tuhan berkati sehingga pelayanan gereja ini terus berjalan. Mampukan kami sebagai warga gereja untuk mendukung sepenuhnya program-program di GKJ Sadumulyo ini. Tim, visi, dan misi yang terus melayani dengan sukacita untuk menyusun merancang draft visi misi GKJ Dumulyo. Tuhan berkati. Demikian juga panitia pengadaan tempat parkir gereja. Tuhan berkati. Ya Tuhan, Engkau tahu betapa besarnya kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk mewujudkan pengadaan tempat parkir di GKJ Sabdumulyo Indo ini. Dan kami percaya Tuhan bahwa sesungguhnya Engkau telah menyediakan, Engkau akan mencukupkan bahkan berlimpah untuk kami yang percaya yang datang kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan menggerakkan setiap orang, setiap jemaat dengan kemurah hatian untuk memberikan setiap persembahan syukur untuk mendukung program pengadaan tempat parkir gereja ini. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk jemaat Tuhan, untuk setiap orang yang mengikuti PA online di malam hari ini. Mereka yang bekerja Tuhan berkati dalam pekerjaannya. Tuhan berikan keberhasilan. Tuhan berikan sukacita dan ucapan syukur. Mereka yang sedang belajar kuliah Tuhan berkati dalam perkuliahan belajarnya. Berikan ketekunan, kepandaian dalam belajarnya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sungguh menyediakan masa depan yang indah, yang penuh dengan harapan. Bagi setiap jemaat yang menghadapi pergumulan, masa-masa sulit dalam kehidupannya, yang mengalami duka cita, perasaan kehilangan, Tuhan tolong. Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan penghiburan. Sehingga umat-Mu ini senantiasa bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Di
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu, firman Tuhan yang diberitakan dan juga doa syafaat. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Ayu dan Pak Yusef, monggo. Terima kasih Pak Dani untuk firman yang diberikan. Untuk menutup acara pemahaman Alkitab pada malam hari ini, bersama kita akan pujikan dari NKB nomor 167, Tuhan Yesus Sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku, penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan khawatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Kita akan bersama-sama berdoa untuk menutup acara pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk malam hari ini kami dapat beribadah bersama. Tuhan memberikan firman kepada kami untuk kami senantiasa dikuatkan di dalam iman kami, di dalam kami menjalani hari-hari kami di masa Prapaskah ini. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat menjalani kehidupan kami dengan berserah penuh kepadamu Tuhan, dengan iman percaya kepada kami, dengan menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan. Pada malam hari ini, sebentar lagi kami juga akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami akan segala dosa-dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat, yang kami katakan ataupun yang kami pikirkan di dalam kami mengikuti pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah acara pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Kami berharap Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua tetap semangat di dalam menjalani hari-hari ini, tetap terus menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah, dan kita akan bertemu kembali di dalam acara pemahaman Alkitab GKJ Sabda Mulia selanjutnya. Selamat malam, Tuhan memberkati. Selamat malam.